Dan ini bukan kali pertama sebetulnya, pembunuhan pejabat Iran itu bukan kali pertama, sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali. Kemarin sebelumnya adalah pembunuhan pejabat kedutaan Iran yang ada di Damaskus. Sebelumnya juga Jenderal Qasim Soleimani, tentu itu sangat menjadi berita besar sekali di Iran. Begitu juga dengan pejabat-pejabat Iran yang lain. Dalangnya ya Israel. Nah, kenapa dugaan sabotase itu ada? Karena itu ada di perbatasan Iran dan Azerbaijan. Nah, Azerbaijan itu adalah negara yang secara militer memang adalah negara yang disupport oleh Israel. Jadi Azerbaijan itu negara yang menjadi sekutu dekatnya Israel. Azerbaijan itu mayoritas Muslim, tapi menjadi sekutu dekat Israel. Dan minyaknya Israel itu, minyak yang ada di Israel, 40% penyalurannya itu melalui Azerbaijan. Jadi kita sudah bisa menduga kuat bahwa di Azerbaijan ini tentu juga selain persenjataannya disuplai oleh Israel, juga mungkin memang ada pos-pos militer Israel yang ada di sana ataupun intelijen Israel. Jadi kita patut ketika kita menduga bahwa memang ada upaya-upaya sabotase terkait dengan kecelakaan helikopter Presiden Iran itu kemarin. Ya, ini yang dikhawatirkan adalah ketika dugaan itu terbukti bahwa ada keterlibatan Israel dalam kematian Presiden Iran, itu tentu akan meningkatkan eskalasi di Timur Tengah. Mungkin Iran akan dan kalau Iran ini merespon dengan militer, ya, itu bisa memicu terjadinya perang yang lebih besar di Timur Tengah. Karena Iran ini saat ini menjadi pemain regional. Iran itu kita jangan hanya lihat Iran sebagai satu negara, tapi Iran itu punya jaringan militer di Yaman, yaitu Houthi. Kita lihat Iran punya jaringan militer di Suriah. Kita lihat Iran punya jaringan militer di Libanon. Kita lihat Iran punya jaringan militer di Irak, Bahrain, dan di beberapa negara lain yang itu ada di bawah komando Iran. Jadi ketika itu terbukti keterlibatan Israel dalam pembunuhan atau kematian Presiden Iran, itu bisa memicu eskalasi yang lebih besar konflik di Timur Tengah ini. Meskipun ini mungkin kemungkinannya tidak terlalu besar. Misalnya Iran akan melancarkan serangan militer ke Israel itu. Kalau itu tadi terbukti. Sejauh ini memang belum terbukti, dan bahkan beberapa sumber Iran itu menolak untuk dikaitkan kematian presiden mereka itu dengan Israel. Karena mungkin itu juga tidak baik menjadi presiden memberikan dampak psikologi yang tidak baik. Bagaimana akhirnya presiden mereka berhasil terbunuh. Jadi beberapa sumber di Iran juga menolak untuk mengaitkan kematian presiden mereka itu dengan serangan Israel. Tapi memang ada beberapa fakta-fakta tadi, kalau kita analisis bisa saja itu terjadi. Dan ini bukan kali pertama sebetulnya, pembunuhan pejabat Iran itu bukan kali pertama, sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali. Tentu yang terbaru kemarin sebelumnya adalah pembunuhan pejabat kedutaan Iran yang ada di Damaskus menjelang kunjungan menteri Iran ke Suriah, ke Damaskus. Sebelumnya juga Jenderal Qasim Soleimani, tentu itu sangat menjadi berita besar sekali di Iran, bagaimana Qasim Soleimani iring-iringan kendaraannya kemudian diserang oleh Israel oleh Amerika, ya, secara langsung menggunakan pesawat drone, ya, gitu. Begitu juga dengan pejabat-pejabat Iran yang lain. Jadi sebetulnya sudah beberapa kali pembunuhan terhadap pejabat Iran itu terjadi, dan dalangnya ya Israel sebetulnya. Kalau Iran sendiri sebagai negara kan sudah memang itu negara yang identitasnya agama, Republik Islam Iran, dan semangat yang dibangkitkan memang ya semangat keagamaan itu. Misalnya narasi jihad, kemudian misalnya seperti sekarang kan yang digunakan adalah istilah misalnya asyahid
As-Sulaimani misalnya, As-Syahid Ibrahim Ar-Raisi misalnya kayak gitu. Kemudian bagaimana narasi Ibrahim Ar-Raisi ini adalah seorang ulama Islam dan keturunan Rasulullah, ya kan? Kalau terkait dengan narasi keagamaan itu sudah barang tentu ya. Tetapi kalau terkait dengan kelompok teror itu sepertinya tidak ke sana. Karena misalnya kelompok teror yang aktif hari ini kan Al-Qaeda dan ISIS. Nah, ISIS itu justru memerangi Iran. Dan Iran selama ini memang berperang melawan ISIS. Bahkan ketika ada misalnya Suriah sedang berperang dengan Israel, ISIS itu justru menyerang Suriah. Itu sehingga dugaan kuatnya kan memang ya selama ini ISIS itu disupport oleh Israel, disupport oleh Amerika gitu. Karena seringkali apa yang dilakukan oleh ISIS itu sejalan dengan kepentingan Amerika dan kepentingan Israel. Saya sendiri punya banyak orang-orang lokal ya di Suriah, dan mereka memang dengan kesaksian mereka sendiri bahwa ISIS itu ya Amerika, mereka melihatnya seperti itu. Karena misalnya bagaimana mungkin ya ISIS ini selama mereka eksis muncul tidak pernah sekalipun menyerang Israel. Ketika mereka mengebom banyak sekali masjid, membunuh banyak sekali ulama, menghancurkan banyak sekali universitas Islam, membunuh entah sudah berapa juta umat Islam, tapi tidak ada satupun serangan ISIS yang ke Israel. Padahal Suriah sama Israel itu berbatasan. Artinya kalau memang ISIS mau menyerang ke Israel sangat mudah sekali, karena Suriah itu bahkan punya wilayah yang disengketakan dengan Israel, yaitu dataran tinggi Golan, dan ISIS ada di situ. Itu, dan bahkan menurut kesaksian para orang-orang lokal Suriah, mereka melihat sendiri bagaimana milisi-milisi yang mengaku berjihad itu ya ketika mereka terluka dievakuasi ke rumah sakit yang ada di Israel. Itu belum kalau kita bicara persenjataan ya, kan sudah terbukti itu kalau faktanya ada cukup banyak bahwa ternyata milisi-milisi yang selama ini mengaku berjihad kemudian memporak-porandakan negara-negara Timur Tengah yang Muslim itu senjatanya adalah senjata yang disuplai atau produknya itu adalah produk-produk Amerika. Kalau itu mungkin masih belum. Saya kira masing-masing pihak menahan diri karena masing-masing kan punya nuklir. Masing-masing punya senjata pemusnah massal, bukan hanya nuklir tapi juga senjata kimia dan lain sebagainya. Kalau misalnya perang itu terjadi, perang yang betul-betul ya, karena kalau kemarin itu ya kita bisa bilang sampai sejauh ini masing-masing masih menggunakan proksinya itu. Masih menggunakan proksi. Jadi seperti Hizbullah ini kan ya proksinya Iran. Kemudian ISIS kita bisa menyebut mereka mewakili kepentingan negara-negara itu tadi ya. Jadi perang yang sesungguhnya itu sebetulnya belum terjadi itu. Karena kalau perang yang sesungguhnya itu terjadi sama-sama menggunakan senjata pemusnah massal ya mungkin akan binasa semua negara itu.